Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang 30 tahun tinggal di gunung. Kakek ini ternyata mantan ilmuwan besar yang menghilang secara misterius. Awalnya cuma wawancara iseng. Seorang jurnalis muda naik ke pegunungan untuk bikin liputan dokumenter tentang kehidupan sederhana di alam. Tapi saat ia bertemu seorang kakek tua yang hidup sendirian di gubuk kayu, semuanya berubah. Kakek itu gak pernah muncul di data penduduk. Gak punya KTP. Gak ada catatan medis. Bahkan warga sekitar pun cuma tahu satu hal. Beliau datang 30 tahun lalu. Diam. Tapi setiap kata-katanya terdengar seperti orang jenius. Jurnalis itu curiga. Ia mulai merekam perbincangan. Tapi saat sang kakek tanpa sadar menyebut istilah fisika kuantum, teori genetik langka, dan nama ilmuwan besar dunia, semuanya jadi tidak masuk akal. Lalu, setelah dicek ulang, nama lengkap sang kakek ternyata sama persis dengan nama seorang ilmuwan yang menghilang secara misterius dari konferensi dunia 30 tahun lalu. Dicari oleh banyak negara. Diisukan dibunuh, diculik, bahkan dianggap kabur dengan proyek rahasia negara. Tapi kenyataannya, dia memilih menghilang dan hidup di hutan. Alasannya? Karena satu kesalahan fatal. Satu keputusan yang membuat jutaan nyawa hampir terancam. Dan ia tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Wawancara itu viral. Tapi pemerintah datang lebih dulu. Lalu tiba-tiba, sang kakek kembali menghilang. Dan hanya satu video yang tersisa. Video yang akan bikin kamu merinding dan bertanya-tanya. Siapa sebenarnya orang tua yang selama ini dianggap hanya petapa gunung? Jangan skip. Cerita ini nyata. Dan belum tentu kamu bisa nonton 2 kali. Gimana kisah lengkapnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Namaku Rehan, jurnalis dokumenter lepas yang sudah keliling banyak pelosok Indonesia. Tapi tak pernah kusangka, kisah paling gila yang pernah kuungkap bukan dari bencana, bukan dari politik, tapi dari seorang kakek yang tinggal sendirian di lereng gunung tua di perbatasan Jawa Tengah. Awalnya, aku hanya ingin membuat liputan tentang kehidupan mandiri di alam liar. Petualangan biasa. Tapi saat satu warga lokal menyebut sebuah nama aneh dengan bisikan, rasa penasaranku langsung tergugah. Kalau ke atas sedikit lagi, kamu bakal ketemu Embah Ganda. Tapi hati-hati, dia bukan orang biasa. Aku pikir itu cuma mitos desa. Tapi arah mata pria tua itu, dan cara ia menyebut bukan orang biasa dengan nada takut-takut, bikin bulu kuduku berdiri. Butuh 3 jam jalan kaki menembus hutan lebat. Kaki berdarah karena duri, kamera hampir jatuh karena licin. Tapi sesampainya di satu bukit landai, kulihat sebuah gubuk kayu berdiri sendiri. Sederhana. Dikelilingi pagar bambu, dan asap tipis mengepul dari tungku. Lalu, dia muncul. Seorang laki tua dengan rambut putih sepunggung. Tubuhnya kurus, tapi matanya tajam. Sangat tajam. Ia duduk di bel bambu. Menatapku tanpa bicara. Tapi ketika kutawarkan roti tawar dari tas dan kubilang aku jurnalis yang ingin wawancara, dia hanya mengangguk dan berkata, "Kau bisa rekam. Tapi jangan potong satu kalimat pun." Aku mengangguk. Ku keluarkan voice recorder. Kuatur kamera dengan tripod sederhana. Lalu kami mulai bicara. Tapi 5 menit kemudian, aku membeku. Karena lelaki tua di hadapanku mulai menyebut istilah asing yang bahkan tak semua profesor bisa paham.
tentang jalur partikel dalam mesin siklotron, tentang radiasi tak stabil dari isotop uranium-235, tentang sistem pengamanan bioteknologi militer yang hanya dikenal di kalangan tertutup. Pak, maaf. Bapak ini sebenarnya siapa? Tanyaku tanpa sadar. Ia diam sejenak, lalu menatap ke arah barat, ke matahari sore yang mulai merunduk di balik bukit. Aku ini orang yang seharusnya tidak lagi di dunia ini. Ia kembali memandangku, tajam. Dulu, aku dikenal sebagai Dokter Ganda Priyatna, kepala laboratorium energi nuklir. Tapi dunia tak pernah tahu, aku yang mematikan proyek paling berbahaya di negara ini. Nafasku tercekat. Nama itu terasa familiar. Seperti pernah kubaca di sebuah artikel lama yang ditarik dari internet karena alasan sensitivitas keamanan nasional. Dan saat itu juga, aku sadar aku tidak sedang berbicara dengan seorang petapa biasa. Aku sedang mewawancarai seseorang yang seharusnya sudah lama hilang dari sejarah. Langit mulai menggelap, tapi aku tak bisa meninggalkan tempat ini. Di hadapanku duduk seorang lelaki tua yang ternyata menyimpan rahasia terbesar dari masa lalu negeri ini. Bukan sekadar pertapa gunung, bukan pula orang tua biasa, tapi mantan kepala proyek negara yang menghilang tanpa jejak dan kini bicara seolah waktunya telah habis. Nama saya dulu jadi rebutan, ucapnya lirih. Tapi sekarang, tak ada yang tahu saya masih hidup. Aku menyetel ulang rekaman. Kutanya pelan, Bapak kabur karena apa? Dokter Ganda menghela napas. Tahun 1993. Aku memimpin proyek senyap. Tujuannya menciptakan sumber energi alternatif berbasis reaksi nuklir dingin. Tapi di balik semua itu, kami menemukan celah lain. Ia menatapku tajam. Celah yang bisa mengubah energi menjadi senjata pemusnah. Kami mendekati ambang batas yang tak boleh ditembus manusia. Aku merinding. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutku. Pemerintah saat itu menekanku untuk lanjut. Dunia internasional pun mulai mendekat. Aku tahu, jika terus dilanjutkan, kita akan menciptakan neraka baru yang lebih mengerikan dari bom Hiroshima. Ia berdiri pelan. Tangan tuanya menunjuk ke sebuah kotak kayu lapuk di sudut gubuk. Semua dokumen, semua data masih kusimpan di situ. Tak ada yang kubakar. Karena aku ingin kelak, ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mendekati kotak itu. Di dalamnya, puluhan dokumen penuh angka dan diagram yang tak ku mengerti. Tapi satu lembar yang paling atas menarik perhatianku. Sebuah surat pengunduran diri yang tak pernah dikirim. Setelah proyek itu, aku pura-pura mati. Aku menoleh cepat. Apa maksudnya, Pak? Aku ledakan laboratorium kecil di bagian belakang pusat riset. Mayat asistenku yang hangus kupalsukan sebagai diriku. Sementara aku melarikan diri, membakar identitas, dan naik ke gunung. Suasana gubuk mendadak sangat sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang menyusup dari celah atap. Kenapa Bapak lakukan semua itu? Ia tersenyum pahit. Karena Allah tidak menciptakan ilmu untuk jadi alat pembunuh. Tapi manusia terlalu serakah. Aku tak mau jadi bagian dari kehancuran dunia. Tanganku gemetar. Aku tahu, ini bukan sekadar wawancara. Ini pengakuan dari seseorang yang bisa saja dihukum sebagai pengkhianat negara atau justru dianggap pahlawan diam-diam. Tapi kenapa sekarang bicara? Tanyaku akhirnya. Wajahnya yang keriput menegang. Karena aku sudah tua.
Nafasku sebentar lagi habis. Tapi rahasia ini tidak boleh mati bersamaku. Kau rekam semuanya, bukan? Aku mengangguk. Kalau aku mati esok pagi, biarkan dunia tahu bahwa pernah ada satu orang yang menghentikan mesin pembunuh paling mematikan yang pernah dirancang bangsa ini. Dan malam itu, aku tidur di lantai gubuknya, tak bisa memejamkan mata. Karena yang barusan ku dengar, bisa mengubah ulang sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Dan aku tak tahu, apakah aku masih aman jika video ini keluar. Pagi datang dengan dingin yang menusuk tulang. Kabut tebal menyelimuti lereng gunung, dan suara burung liar menyambut fajar yang nyaris tak terlihat. Aku membuka mata perlahan, masih di atas tikar kasar yang digelar di pojok gubuk. Tapi yang membuatku tersentak adalah suara batu keras dari sudut dapur. Kakek itu, Dokter Ganda, tengah terduduk di dekat perapian kecil. Tangannya gemetar saat menuang air panas ke dalam gelas kaleng berkarat. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal. Usianya jelas tak lagi kuat untuk menanggung beban yang disimpannya selama 3 dekade. Aku mendekat, menyodorkan tanganku. Biar saya bantu, Pak. Tapi ia hanya menggeleng. Tak perlu. Aku sudah terbiasa menanggung semua sendiri. Lalu ia menatapku, tajam seperti semalam. Dengar baik-baik, Rehan. Ada alasan kenapa aku tak bisa kembali ke kota. Bahkan setelah 30 tahun pun, aku yakin masih ada yang mencariku. Siapa? Tanyaku, nyaris tak bersuara. Ia mendekatkan wajahnya ke arahku. Orang-orang yang dulu mendanai proyek itu. Mereka bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar. Ada Intel, lembaga asing, bahkan perusahaan yang mengincar rumus reaksi itu untuk kepentingan mereka. Tapi bukannya proyek itu gagal, kataku bingung. Ia mengangguk pelan. Gagal karena aku sabotase. Tapi sebagian data bocor sebelum aku menghilang. Dan selama 30 tahun ini, mereka terus mencari keping terakhir dari algoritma utama. Dan kepingan itu ada di sini. Ia menunjuk kepalanya. Aku terdiam. Mulutku kering. Kamera masih merekam tanpa jeda. Setiap tahun, ada orang-orang naik ke gunung. Mengaku pecinta alam, pengamat lingkungan, bahkan relawan kesehatan. Tapi aku tahu, mereka bukan warga biasa. Mereka datang mencariku. Jadi, selama ini Bapak bersembunyi bukan hanya karena merasa bersalah, tapi karena diburu? Benar, jawabnya. Tapi sekarang, aku sudah lelah. Nafasku tak banyak. Dan aku ingin satu hal sebelum aku mati. Aku menatapnya dalam. Apa itu, Pak? Biarkan aku bicara, dan kau rekam semuanya. Lalu setelah itu, kamu tentukan sendiri. Mau diamkan demi keselamatanmu, atau buka demi kebenaran. Jantungku berdegup makin kencang. Karena yang akan ia ucapkan bukan sekadar cerita masa lalu. Tapi rahasia negara yang tak pernah dimuat dalam berita manapun. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih. Tahun 1993, kami nyaris menciptakan senjata biologis terkontrol berbasis reaksi sel nuklir. Targetnya bukan hanya untuk musuh luar negeri. Aku tercekat. Apa maksud Bapak? Ia menatapku dalam. Targetnya adalah bangsa ini sendiri. Dan seketika itu juga, kamera di depanku berhenti merekam. Baterainya habis. Tapi aku tahu, pengakuannya baru saja membuka pintu ke dalam neraka yang sesungguhnya.
Angin gunung mendadak terasa lebih dingin dari biasanya. Suara binatang liar tak lagi terdengar. Seolah seluruh alam tahu bahwa yang sedang diucapkan di gubuk tua itu bukan kalimat biasa, tapi pengakuan yang bisa menghancurkan nama-nama besar, bahkan mungkin negara itu sendiri. Aku diam membeku, sementara dokter Ganda meneguk air panas perlahan. Tubuhnya mulai goyah, tapi matanya masih menyala dengan kejernihan seorang ilmuwan. Garuda 7, ucapnya pelan. Itu nama proyeknya. Disamarkan sebagai pengembangan energi cadangan dari limbah nuklir. Tapi sebenarnya, proyek itu menggabungkan penelitian genetik, biologi molekuler, dan radiasi mikro. Aku masih mematung, otak berusaha mencerna setiap kata. Kami menciptakan sebuah sistem yang bisa menyebarkan partikel tak kasat mata lewat udara. Seolah-olah seperti virus, tapi bukan. Ia tak membunuh langsung, tapi memicu kelainan genetik, melemahkan fungsi otak, bahkan merusak kemampuan berpikir secara bertahap. Targetnya adalah populasi, bukan individu. Aku mencengkeram lengan bajuku sendiri. Keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Awalnya hanya eksperimen. Tapi ketika pemerintah melihat hasil awalnya bekerja pada tikus, mereka ingin lebih. Dokter Ganda menarik napas dalam. Mereka ingin menggunakannya untuk mengendalikan massa. Menekan wilayah rawan konflik. Membungkam generasi muda yang terlalu kritis. Semua dibungkus dengan kata stabilitas nasional. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku tercekat. Kami hampir selesai. Hanya tinggal menyempurnakan algoritma kontrol penyebaran. Tapi saat itu juga, aku hancurkan semuanya. Komputer, server, bahkan lab utama. Aku bakar data dan pasang ledakan di ruang belakang. Ia memejamkan mata, seperti kembali ke masa itu. Tapi aku tahu, mereka pasti menyimpan salinan. Dan mereka pasti masih mencari aku, satu-satunya yang bisa menyelesaikan rumus akhir itu. Tanganku menggenggam kamera yang tadi mati. Ku ganti baterainya cepat-cepat. Rekaman ini bisa jadi bukti sejarah. Tapi juga bisa jadi kutukan. Aku tak butuh pengampunan, kata dokter Ganda lirih. Yang kupikirkan hanya satu. Jika aku mati tanpa mewariskan kebenaran ini, maka semuanya akan jadi sia-sia. Lalu tiba-tiba, suara dari luar gubuk memecah keheningan. Suara ranting patah. Langkah kaki. Aku refleks menoleh ke arah pintu. Dokter Ganda mengangkat tangannya pelan, mengisyaratkan aku diam. Itu bukan hewan, bisiknya. Mereka datang. Lebih cepat dari dugaanku. Jantungku berdetak liar. Kamera masih menyala. Aku meraih hard disk cadangan, menyelipkannya di balik jaket. Sementara di luar, 3 bayangan manusia berjalan pelan di balik kabut. Mereka tak berkata apapun. Tapi dari geraknya, aku tahu. Mereka bukan pendaki. Dan detik itu juga, aku sadar. Aku tak hanya jadi pewawancara. Aku telah jadi saksi hidup, dan buruan berikutnya. Langkah kaki di luar makin jelas. Pelan, pasti, dan penuh perhitungan. Seolah mereka tahu benar siapa yang mereka cari dan di mana posisi kami. Aku dan dokter Ganda saling pandang. Ia menggeser tubuhnya, pelan, lalu meraih sebuah bungkusan kain dari bawah lantai bambu. Dari dalamnya, ia keluarkan benda kecil berlapis logam. Sebuah drive penyimpanan, usang tapi utuh. Ini salinan terakhir yang kubuat sebelum semua dihancurkan.
Aku tak tahu berapa lama lagi aku hidup. Tapi kalau aku tak sempat keluar dari sini, kamu harus bawa ini keluar. Aku menolak dengan panik. Pak, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma jurnalis dokumenter. Dokter Ganda menatapku lekat. Justru karena kamu bukan siapa-siapa, mereka tak akan mendugamu. Kau punya kesempatan kabur. Aku tidak. Suara langkah di luar kini hanya berjarak beberapa meter dari pintu. Gubuk ini hanya berdinding bambu dan atap rumbia. Tak ada tempat sembunyi. Tak ada jalan kabur kecuali menembus hutan lebat di belakang rumah. Tiba-tiba, tok tok tok. 3 ketukan pelan tapi pasti. Kami membeku. Tak ada yang bicara. Lalu sebuah suara rendah, tenang, tapi penuh ancaman terdengar dari luar. Pak Ganda, kami tahu Anda ada di dalam. Kami cuma mau bicara sebentar. Dokter Ganda berdiri pelan. Lalu berbisik ke arahku, lari lewat belakang. Jangan lihat ke belakang. Jika kamu berhenti, kamu mati. Aku menggeleng keras. Tapi sebelum bisa menolak, ia mendorong tubuhku ke pintu kecil di belakang dapur. Tangan tuanya kuat, matanya tajam seperti baja. Selamatkan yang bisa kamu selamatkan. Termasuk dirimu sendiri. 1 detik kemudian, suara depan terdengar memaksa. Kami masuk. Pintu bambu dibanting terbuka. Dan aku, dengan jantung berdegup buas, menyusup keluar dari celah belakang dan mulai berlari menembus hutan yang basah, licin, dan gelap. Dari kejauhan, aku dengar suara bentakan. Suara kursi ditendang. Dan suara tubuh jatuh ke lantai. Tapi aku tak menoleh. Aku berlari sekuat tenaga, menggenggam erat drive data di dalam jaketku. Kamera terguncang di pundak. Nafasku berat. Kakiku terpeleset beberapa kali. Tapi aku terus berlari. Menjauh dari gubuk. Menjauh dari 3 bayangan. Dan menjauh dari satu sosok yang telah mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Dan saat aku sampai di tepi jalan tanah, napasku tinggal satu-satu, aku tahu satu hal. Aku sedang membawa bukti dari proyek neraka bernama Garuda 7. Dan mereka tidak akan berhenti mengejarku. Langkah kakiku terhenti di sebuah jalan tanah yang sepi. Nafasku seperti tercekik, tubuhku gemetar, dan keringat bercampur lumpur memenuhi sekujur jaket. Tapi aku belum aman. Di balik pepohonan, suara-suara samar terdengar. Bukan suara alam, tapi desah komunikasi lirih lewat walkie-talkie dan dentingan logam yang saling bersentuhan. Mereka mengejarku. Aku merogoh saku jaket, memegang drive logam pemberian Dokter Ganda. Rasanya seperti menggenggam bara hidup. Panas, berat, dan siap membakar siapapun yang tak hati-hati. Kututup jaket rapat. Lalu aku mulai berjalan. Pelan, hati-hati. Tak ada sinyal. Tak ada warga. Hanya suara burung dan suara langkahku sendiri. Aku harus turun dari gunung ini sebelum malam. Harus. Beberapa jam kemudian, aku tiba di pos pendakian paling bawah. Seorang bapak tua penjaga base camp menatapku aneh. Mas dari atas. Aku mengangguk lelah. Ia menyodorkan segelas teh panas. Tapi sebelum ku seruput, ia bertanya pelan. Mas sempat ketemu Mbah Ganda? Aku terdiam. Napasku tercekat. Ia mengangguk kecil. Dia sering ditemui pendaki asing. Tapi mereka gak pernah turun bareng dia. Heran juga, ya.
Aku hanya menjawab dengan senyum tipis, lalu pamit. Tapi di balik senyum itu, aku tahu semua belum berakhir. Sesampainya di kota, aku langsung masuk ke hotel kecil dan mengunci diri di kamar. Kamera, audio recorder, dan drive rahasia itu kuluapkan di meja. Kulihat rekamannya, masih utuh. Suaranya pelan, tapi jelas. Garuda 7 bukan proyek gagal, tapi proyek yang sengaja dihentikan oleh penciptanya sendiri. Tanganku gemetar saat memutar ulang bagian itu. Kalimat yang bisa membuat kegemparan jika tersebar. Tapi sebelum sempat kuunggah atau membuat salinan, notifikasi muncul di layar laptopku. Seseorang mencoba masuk ke perangkat Anda dari lokasi tidak dikenal. Aku tersentak. Kupadamkan laptop. Kucabut koneksi internet. Mereka tahu aku masih hidup. Dan mereka sudah mencium keberadaanku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap suara di lorong hotel membuatku tegang. Setiap ketukan dari kamar sebelah membuatku ingin kabur. Tapi aku tak bisa kabur selamanya. Aku harus bicara. Harus menyebarkan semuanya. Tapi kepada siapa? Polisi? Media nasional? Aktivis? Kupandangi drive logam itu. Satu benda kecil yang bisa mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah. Atau lebih buruk, menimbulkan kekacauan massal. Dan di saat itulah, handphoneku bergetar. Nomor tak dikenal mengirim pesan singkat. Kami tahu kamu membawanya. Serahkan, atau bersiap jadi target berikutnya. Pesan itu, tanpa nama. Tanpa lokasi. Tapi satu hal yang jelas. Aku sudah masuk terlalu dalam. Dan mulai detik itu juga. Aku bukan lagi jurnalis. Aku adalah pembawa rahasia yang bisa menghancurkan sejarah buatan. Pagi datang tanpa sinar. Langit abu-abu, dan suasana kota terasa lebih dingin dari biasanya. Aku keluar dari hotel sebelum matahari terbit, dengan topi dan masker menutupi wajah. Drive kecil itu kusimpan di dalam pelindung kamera. Setiap langkahku penuh rasa waspada. Setiap mobil yang berhenti di dekatku, setiap orang yang menatap lebih lama dari seharusnya, membuat jantungku berdetak kencang. Aku tak tahu siapa yang mengawasi. Tapi aku tahu satu hal, mereka ada di mana-mana, dan mereka tak ingin data itu bocor. Pikiranku hanya tertuju pada satu nama, Pak Rendra. Temanku saat kuliah jurnalistik. Sekarang dia bekerja sebagai editor senior di sebuah media independen yang sering membongkar skandal besar. Orang terakhir yang bisa kupercaya. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggiran Jakarta. Jauh dari kantor. Jauh dari kamera. Hanya 2 kursi kayu dan 1 meja kecil. Lo gila? Kata Rendra pelan setelah mendengar ceritaku. Lo sadar ini bukan cuma bahaya buat lo. Tapi buat semua orang yang tahu. Aku gak bisa simpan ini, Ren, kataku. Kita gak boleh diam. Dunia harus tahu. Ia mengangguk pelan. Lalu mengulurkan tangan. Biar gue yang urus distribusinya. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kalau gue kena, lo harus hilang. Aku hanya bisa menatapnya. Wajahnya serius. Tapi aku tahu, dia sama gila dan nekatnya sepertiku. 3 hari setelah pertemuan itu, file rahasia Garuda 7 muncul secara anonim di beberapa forum luar negeri. File itu dilengkapi rekaman suara dokter ganda, foto-foto, skema data, dan video pengakuan berdurasi 12 menit yang kini ditonton jutaan orang di seluruh dunia.
Internet meledak. Tagar Garuda 7 langsung jadi trending topik global. Media internasional mulai bertanya. Pemerintah membantah. Tapi tekanan publik tak bisa dibendung. Pihak militer memberi pernyataan resmi bahwa proyek tersebut tidak pernah eksis. Tapi bukti terlalu kuat. Dan semakin mereka menyangkal, semakin banyak yang percaya bahwa semua itu memang nyata. Dan di tengah kekacauan itu, satu berita kecil muncul. Seseorang ditemukan tak bernyawa di lereng gunung, dekat perbatasan hutan. Identitasnya tidak jelas, tapi ditemukan bersamanya secari kertas dengan tulisan tangan. Aku tahu itu dia. Dokter Ganda. Dalam sunyi, dalam hening, ia menyerahkan kebenaran dan pergi bersama rahasia yang terlalu besar untuk ditanggung satu manusia. Tulisannya terakhirnya berbunyi, kebenaran tidak butuh pangkat. Hanya butuh keberanian untuk tak mati bersamanya. Hari ini aku hidup dalam pelarian. Namaku sudah tak bisa digunakan lagi. Tapi rekaman itu terus berputar. Disalin. Disebarkan. Disimpan di mana-mana. Tak bisa dimusnahkan. Dan jika suatu hari aku tertangkap, maka kisah ini akan terus ada. Karena dunia sudah mendengar suara seorang kakek tua yang selama 30 tahun tak pernah bicara. Sampai akhirnya, dia memilih untuk tidak diam lagi. Aduh.